Pernah nggak sih kau merasa usaha itu gagal? Bukan karena produknya jelek, tapi karena kita sendiri mudah menyerah. Banyak orang ingin punya usaha, tapi tidak semua siap menghadapi tantangan di dalamnya. Di video ini, kita akan belajar bagaimana membangun mindset wirausaha, menemukan peluang usaha yang benar, sampai cara memvalidasi ide agar tidak sekedar jadi wacana. Bagian pertama, mindset wirausaha. Sebelum kita bicara soal modal, produk, atau strategi pemasaran, ada satu hal yang paling penting, yaitu mindset. Bisnis adalah permainan mental. Banyak usaha gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena mentalitas pendirinya tidak siap menghadapi tantangan pertama. Dalam dunia bisnis, ada dua jenis pola pikir. Yang pertama adalah fixed mindset, yaitu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan itu bawaan lahir. Jadi ketika gagal, mereka langsung berpikir, saya memang tidak punya bakat bisnis, lalu berhenti mencoba. Sedangkan yang kedua adalah grow mindset. Pola pikir ini percaya bahwa kemampuan bisa dilatih. Jadi ketika gagal, mereka akan mengevaluasi, belajar, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Seorang wirausaha sejati wajib memiliki grow mindset. Selain itu, ada juga mitos yang sering kita dengar, bahwa pengusaha adalah orang yang nekat mengambil resiko. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Wirausaha sejati adalah seorang calculate risk taker. Mereka bukan asal nekat, tetapi menghitung resiko dengan matang sebelum mengambil keputusan. Mereka menganalisis, mempertimbangkan, dan memastikan langkah yang diambil memiliki peluang keberhasilan. Jadi, kunci pertama dalam berwirausaha bukanlah modal, tapi pola pikir. Bagian kedua, anatomi peluang usaha. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Bagaimana cara mengetahui sebuah ide bisa menjadi peluang usaha? Karena faktanya, tidak semua ide bisa menghasilkan uang. Sebuah ide bisa menjadi peluang usaha jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya permintaan nyata. Artinya, produk yang kita tawarkan harus benar-benar dibutuhkan oleh pasar, bukan hanya sekedar menarik atau viral. Produk yang baik adalah produk yang menyelesaikan masalah. Ibaratnya seperti obat, bukan sekedar vitamin. Lalu syarat yang kedua, memiliki margin keuntungan yang memadai. Bisnis harus masuk akal secara perhitungan. Jangan sampai kita bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding. Lalu syarat yang ketiga adalah skalabilitas. Artinya di mana bisnis tersebut bisa dikembangkan dan diperbesar, tidak hanya bergantung pada tenaga kita sendiri. Dan yang keempat adalah keberlanjutan atau sustainability. Hindari bisnis yang hanya mengikuti tren sesaat. Pilihlah usaha yang memiliki potensi jangka panjang. Jadi sebelum memulai usaha, pastikan ide yang kita miliki sudah memenuhi 4 kriteria ini. Bagian ketiga, teknik mencari ide. Lalu, bagaimana kalau kita merasa tidak punya ide bisnis? Di dunia wirausaha, kita tidak menunggu inspirasi datang. Kita menggunakan metode. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah scamper. Scamper adalah metode untuk mengembangkan ide dengan memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Terdiri dari 7 pendekatan. Yang pertama, substitute, yaitu mengganti bagian tertentu dari produk. Lalu yang kedua, combine, yaitu menggabungkan dua konsep menjadi satu solusi baru. Lalu yang ketiga, adapt. Adapt adalah meniru atau mengadaptasi ide dari industri lain. Serta yang keempat, modify, adalah mengubah bentuk atau ukuran. Serta yang kelima, put to another use, adalah menggunakan produk untuk fungsi lain. Serta yang keenam, eliminate, yaitu menghilangkan bagian yang tidak perlu agar lebih efisien. Serta yang ketujuh, reverse, adalah membalik cara kerja yang sudah umum. Contohnya, biasanya pelanggan datang ke bengkel, tapi dengan konsep reverse, bengkel yang datang ke pelanggan.
Dari sini kita bisa memahami bahwa ide bisnis tidak harus benar-benar baru. Cukup dengan memodifikasi yang sudah ada. Kita bisa menciptakan peluang baru. Bagian keempat, validasi ide dan strategi. Setelah menemukan ide, langkah berikutnya adalah validasi. Banyak wirausaha pemula melakukan kesalahan dengan bertanya kepada teman atau keluarga. Menurut kamu ide ini bagus nggak sih? Masalahnya, jawaban yang diberikan seringkali tidak objektif. Inilah yang disebut sebagai false positif, yaitu tanggapan positif yang belum tentu mencerminkan kenyataan. Nah, untuk menghindari hal ini, kita bisa menggunakan konsep demam test. Prinsipnya sederhana. Jangan bertanya tentang ide masa depan, tetapi tanyakan perilaku masa lalu. Misalnya, jangan bertanya, mau beli produk ini enggak? Kita balik, tanyakan, selama ini kamu biasanya membeli produk ini di mana? Dengan cara ini, kita bisa mengetahui apakah masalah yang kita targetkan benar-benar ada dan cukup penting untuk dibayar. Setelah ide tervalidasi, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi. Salah satu alat yang bisa digunakan adalah TOWS Metric. TOWS adalah pengembangan dari SWOT, di mana kita tidak hanya menganalisis, tetapi langsung merumuskan strategi. Kita menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menentukan langkah yang tepat. Contohnya dalam studi kasus pada modul ini, seorang penjual sayur mengalami penurunan omset karena kalah dengan minimarket dan aplikasi online. Namun setelah dia lakukan analisis dan perubahan strategi, bisnisnya diubah menjadi sistem pre-order berbasis WhatsApp. Jadi sayur disiapkan sesuai pesanan, sehingga tidak ada yang terbuang. Hasilnya, omset meningkat. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa keberhasilan bisnis bukan hanya ditentukan oleh produk, tetapi oleh strategi yang tepat. Jadi, dalam membangun usaha, ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, bangun mindset yang benar. Lalu yang kedua, pastikan ide kita adalah peluang yang nyata. Serta yang ketiga, validasi serta susun strategi sebelum eksekusi. Karena bisnis bukan tentang siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling siap dan konsisten berkembang. Semoga materi ini bisa membantu kamu dalam memulai dan mengembangkan usaha. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.